Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita di hari pertama bulan Ramadan, dan kita sangat berharap mudah-mudahan kita mengawali Ramadan ini dengan ketulusan hati, kebersihan hati kita, dan memiliki himmah yang aliyah, memiliki cita-cita yang tinggi, target yang maksimal berkaitan dengan kehadiran bulan Ramadan. Walaupun saat ini Ramadan kita benar-benar berbeda dengan Ramadan yang sudah-sudah. Artinya berbeda bahwa kita sekarang Ramadan tanpa salat tarawih berjamaah di masjid. Kita Ramadan tanpa hari raya salat Id di lapangan. Kita Ramadan tanpa iftar jama'i di masjid-masjid buka puasa. Kita Ramadan tanpa mendengarkan ceramah-ceramah tarawih sebagaimana biasanya. Kita Ramadan tanpa banyak ketemu dengan para ikhwah dan jamaah kaum muslimin, sehingga benar-benar berbeda. Keberadaan kita di rumah, kalau kita bicara tentang yaitu keluhan-keluhan orang yang mereka terkurung di rumahnya, ini sangat banyak sekali. Tetapi seorang mukmin adalah orang yang bisa merubah sesuatu yang ibaratnya sampah menjadi emas. Karena seorang mukmin itu dia senantiasa ada di antara syukur dan sabar. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mendapatkan berbagai macam musibah, dia bersabar. Dan dia akan olah sesuatu yang menyedihkan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Maka dia rubah. Dan itu berkaitan dengan tentunya adalah merubah pikiran kita, merubah cara berpikir kita, merubah perasaan kita. Di rumah banyak tentu keutamaan-keutamaannya. Dan ada pembahasan sendiri. Bahkan suatu saat Nabi SAW hendaknya memerintahkan kita untuk banyak-banyak di rumah, khususnya di zaman fitnah, di mana seorang akan lebih banyak selama di rumah. Suruh kita menjadikan rumah kita luas, artinya luas, ada yang luas hakiki, dan ada yang luas kita yaitu jenak di rumah, sehingga betul-betul rumah itu menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku, sehingga betul-betul merasakan kenyamanan. Bulan Ramadan, kaum muslimin dalam rangka melengkapi kebutuhan kita dan menyemangati diri kita, di antaranya bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quranul Karim, bulan yang kita diusahakan memiliki muamalah yang lebih khusus terhadap Al-Quranul Karim, baik dari sisi membacanya, di pemahamannya, dari sisi pengamalannya, sehingga istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan jadikan kita banyak diam atau banyak tinggal di rumah itu justru semakin dekat dengan Al-Quranul Karim. Semakin bisa memaksimalkan ini kebutuhan kita berkaitan dengan kedekatan dengan Al-Quranul Karim. Para pemirsa rahimani rahimakumullah, kita akan mengisi insyaallah secara rutin kajian kita pada setiap kurang lebih jam 9. Ini membahas sebuah risalah, yaitu Fadailul Quran, tulisan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, atau yang dikenal dengan istilah Syekh, atau dengan nama yang dikenal adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.
yang banyak orang menggelari dalam rangka membuat manusia lari dari hakikat kebenaran, hakikat seruan yang hak, yaitu dengan mengistilahkan Wahabi. Padahal kita akan tahu semua kitab yang kita bahas berkaitan dengan kitab beliau. Di sana ada kitab akidah, di antaranya ada kitab tauhid, ada al-usul ats-tsalatsa, ada kitab kasyfus syubhat, ada kitab-kitab beliau yang lainnya. Termasuk di antaranya Fadhailul Quran. Akan kita dapatkan bahwa beliau setiap pembahasannya itu rata-rata menampilkan Quran, kemudian hadis, kemudian asar para sahabat, para salaf, bahkan perkataan beliau sangat sedikit. Sehingga sungguhnya ajakan beliau adalah ajakan untuk benar-benar kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah, atau beragama berdasarkan yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga bukan itu sekedar taklid kepada seorang. Diarahkan kita benar-benar oleh beliau bahwasanya amal-amal kita itu hendaknya betul-betul tegak di atas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun orang yang mereka menggembar-gemborkan ini Wahabi, ini semuanya adalah provokatif. Adalah orang yang mereka ingin berusaha untuk menjauhkan manusia dari hakikat al-haq. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau yang terkenal akhlaknya, amanahnya, jujurnya, terkenal terbaik intinya itu, tapi orang tidak akan bisa menjauhkan dari beliau kecuali dengan cara provokatif, yaitu dengan cara membuat kedustaan. Digelari yang majnun, gila, kadzab, pendusta, kemudian sahir, tukang sihir, kemudian asatirul awalin, yaitu tukang dongeng, dan semisalnya. Ini semuanya tujuannya dalam rangka menjauhkan daripada dakwah Rasulullah SAW. Termasuk diantaranya gelar Wahabi. Seakan-akan orang-orang yang mereka ingin benar-benar mentauhidkan Allah tanpa melakukan perbuatan syirik sama sekali. Ingin menghidupkan sunnah Nabi tanpa terkotori dengan bid'ah-bid'ah yang ada. Kemudian ingin betul-betul menghidupkan Islam yang diajarkan Allah dan Rasulnya, sehingga betul-betul ingin menampakkan Islam sebagaimana wajah Islam yang asli itu sendiri. Itu lalu dibuatkan gelar yang membuat orang lari, Wahabi. Supaya tidak terkesan ini adalah sebuah ini generasi yang sungguhnya pengen mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan sebenarnya, dengan pemahaman para salaful ummah. Tapi seakan-akan ini agama baru, aliran baru, kemudian capnya itu cap yang sangat buruk, ditambahi bumbu cerita macam-macam segala macam, dan penuh dengan kedustaan yang jelas itu, sehingga betul-betul tergambar sangat menjijikkan. Ketika disebut dengan Wahabi, orang sudah betul-betul marah, darahnya mendidih, dan itu yang tergambar di kepalanya pemikiran sesat, dajjal, setan yang akan mengajak ke jahanam, yang merusak, menumpahkan darah, dan seterusnya. Sehingga gambaran yang betul-betul sangat buruk. Padahal beliau mengajak pada generasi terbaik menjadi muslim yang paling bertakwa dan paling bertauhid dan jauh dari syirik, jauh dari bid'ah, berakhlak sangat mulia. Ini yang hakikatnya adalah ajaran yang diajarkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan kita insyaAllah akan mengkaji salah satu di antara risalah beliau, yaitu Fadhailul Quran. Keutamaan-keutamaan Al-Quran. Dalam rangka kita lebih mengambil, memotivasi diri kita, apa yang mesti kita ini ketahui, hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Sebagaimana biasanya, risalah-risalah yang ditulis oleh beliau, disampaikan beliau dan para salaf secara umum, mereka mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali kalimat dengan Bismillahirrahmanirrahim ini adalah diantaranya dalam rangka untuk
Yang diantaranya dalam rangka yang pertama adalah iqtidaan bi kitabillah wa bi sunnati Nabi sallallahu dalam rangka untuk mengikuti teladan Al-Quran, dalam rangka meneladani Al-Quran, meneladani As-Sunnah. Ini adalah yang pertama. Al-Quran diawali setiap suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat At-Taubah. Sehingga mengawali bi kitabillah, yaitu dalam rangka untuk meniru Al-Quranul Karim. Yang kedua meniru sunnah Nabi. Nabi mengawali surat-surat dakwahnya, risalah dakwahnya, perjanjiannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua lil isti'anah, dalam rangka untuk yaitu minta tolong, beristi'anah kepada Allah Ta'ala dengan menyebut nama Allah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, agar Allah memberikan pertolongannya kepada kita yang mengucapkan itu, agar betul-betul bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya dengan pertolongan Allah Ta'ala. Sehingga seorang mukmin ketika dia selesai yaitu melakukan sebuah perbuatan, beliau pun kemudian mengucapkan, diajarkan beliau, Alhamdulillahilladzi binikmati tatimus shalihat. Segala puji bagi Allah yang semata dengan nikmatnya selesailah ini amal saleh atau terwujud amal saleh, amal yang baik. Kemudian yang ketiga litabaruk, dalam rangka untuk ngalap berkah, mencari berkah, ngalap berkah, agar betul-betul mendapatkan berkahnya kita dengan pekerjaan ini yang kita awali dengan Bismillah. Karena membawa atau mengiringi sesuatu dengan menyebut asma Allah akan makan. Kalau kita awali dengan Bismillah, maka makan itu akan menjadi berkah, banyak memberikan kebaikan bagi kita, dan diantaranya juga terjauhkan dari keikutsertaan syaitan bergabung dalam makanan yang kita makan. Kemudian juga seorang yang mereka masuk rumah dengan Bismillah, syaitan mengumumkan pada teman-temannya, tidak ada tempat kita bermalam hari ini. Demikian juga pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Barakah itu artinya banyaknya kebaikan. Sehingga kita berharap ketika kita nulis, ketika kita menulis buku atau nulis risalah atau kita berdakwah, agar supaya apa yang kita sampaikan ini, baik dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk itu yang lainnya, itu betul-betul membawa kebaikan yang sangat banyak. Itu bisa menghadirkan kebaikan yang sangat banyak. Ini harapan seorang muslim, karena yang penting segala sesuatu itu adalah barokahnya. Kebaikan yang ada di situ, sehingga betul-betul dia mendapatkan tabungan kebaikan yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pemirsa rahimani rahimakumullah, ini diantara beberapa yaitu faidah secara singkat berkaitan dengan mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau mengawali atau beliau membuat pembahasan ini dengan beberapa bab yang semuanya berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Bab yang pertama yang akan kita awali sekarang adalah fadailu tilawatil Quran wa ta'allumihi wa ta'limihi. Fadail ini keutamaan-keutamaan. Keutamaan-keutamaan tilawah Al-Quran, kemudian mempelajarinya, dan kemudian mengajarkannya. Tilawah sungguhnya itu maknanya adalah ittiba. Wal qamari idza talaha, dan bulan ketika dia talaha. Itala itu berjalan mengiringi, mengikuti. Sehingga tilawatul Quran sungguhnya adalah prosesnya itu, satu, membaca huruf per hurufnya. Yang kedua, yaitu arti maknanya. Yang ketiga, mengamalkannya. Ini adalah dia tilawatul Quran. Sehingga yatluna al-kitab haqqa tilawati. Membaca kitab dengan sebenar-benar bacaan, artinya betul-betul dia membaca kitab. Membacanya itu ada ini merupakan ibadah tersendiri. Kemudian juga mempelajarinya adalah sebuah tuntutan tersendiri.
kemudian berlanjut dengan mengamalkan apa menjadi isi kandungan Al-Quran, sehingga tilawah itu mesti itu, yang prosesnya itu. Ya dia baca, dia fahami, sampai dia betul-betul kemudian dia bisa mengamalkan isi kandungannya, karena tuntutan Al-Quran adalah bagaimana dia bisa mengamalkan, yaitu isi kandungan Al-Quran, karena Al-Quran merupakan hudalinas. Ini kita akan baca beberapa dalil yang dibawakan oleh beliau berkaitan dengan fadailu tilawatil Quran, agar kita bisa lebih ringkas dan kita bisa menyelesaikan pembahasan ini bab per bab. Kita lihat yang pertama yang beliau bawakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah. Beliau ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah." Dan kitab ini bisa di-download oleh ikhwah sekalian kalau apabila mengikutinya. Silakan simak, yaitu kitab Fadailul Quran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, insyaallah akan muncul dan bisa di-download, dan kemudian bisa menyimak apa yang kita sama-sama pelajari berkaitan dengan Fadailul Quran. Yang pertama dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang Allah berikan ilmu dengan beberapa derajat. Iman itu sebuah kenikmatan dan derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan harganya jiwa kita itu karena adanya iman. Jika jiwa kita ini tidak ada iman, maka harga kita ini kayak kayak mayit, amwatun ghairu ahya, mayit-mayit yang tidak ada kehidupannya. Sehingga orang yang hatinya berisi Quran, jiwanya hidup dengan Quran, itu betul-betul hidup. Maka ketika Allah bicara tentang risalah Quran itu, diantaranya Allah katakan, afaman kana maitan fa'ahyainahu. Apakah orang yang tadinya mati lalu kami hidupkan? Bukan mati jasadnya, mati jiwanya, mati hatinya, karena tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal risalah. Sehingga dikatakan oleh Allah dengan istilah yaitu mayit, dengan istilah mayit. Para pemirsa, dengan demikian orang yang Allah berikan keimanan itu kedudukannya sangat tinggi. Oleh karena itu harga iman pun harga sangat mahal. Dan sering telah kita sampaikan insyaallah bahwa yang akan menyelamatkan kelak kita di akhirat itu apabila kita masih memiliki iman. Iman kita yang kita bawa menghadap Allah Ta'ala. Kalau kita sampai menghadap Allah tanpa kita memiliki iman, Anda walaupun sudah menyiapkan uang triliunan, bahkan seandainya dunia itu adalah milik Anda sendiri, bahkan bukan hanya milik Anda sendiri, bahkan rupanya itu bentuknya emas, bahkan wujudnya dunia itu total emas, itu tidak akan bisa dipakai untuk menebus kesulitan Anda saat menghadap Allah Ta'ala. Kita semuanya telah dengar ayat Allah dan telah melewati nyantol di pikiran kita. Di antaranya ayat Allah Ta'ala, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi daban walau tadabi. Sesungguhnya orang kafir apabila sampai matinya dalam keadaan kafir, maka dia walaupun akan tebus kesulitannya itu, nerakanya itu, azabnya itu dengan emas sebesar bumi, tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula apabila Anda selama ini mengandalkan kolega, keluarga, sahabat, saudara, koneksi, semuanya udah nggak berguna lagi. Walaupun mereka para jenderal, para penguasa, para konglomerat, nggak ada gunanya lagi. Mereka sendiri juga butuh pertolongan dan tidak ada yang bisa menolong kecuali kalau dia datang kepada Allah membawa iman. Sehingga iman ini derajat yang sangat tinggi.
Sehingga kata Allah ingatkan, wala tainu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa hina, jangan bersedih, kalian itu tinggi kalau kalian itu orang betul iman. Kalau kalian betul orang beriman. Sehingga Allah ingin menegaskan pada kita dan kita hendaknya betul-betul menancapkan harga ini dalam diri kita. Itu harganya mahal, jangan dijual dengan harga murah, dengan yaitu mengorbankan agamanya sekedar untuk mendapatkan dunianya. Iman itu Allah akan angkat derajat orang beriman menjadi derajat yang sangat tinggi. Dan orang kafir itu betapapun hebatnya itu hina dan rendah. Cita-cita orang kafir itu betapa tingginya tentang dunia itu adalah hina dan rendah. Karena dunia sendiri adalah hina dan rendah. Allah angkat derajat orang mukmin dan lebih-lebih orang mukmin yang mereka berilmu. Tingkatan di antara mukmin ini berbeda-beda. Dan perbedaan tingkatan itu di antara letaknya ada ini ketakwaan, dan tentu ketakwaan tidak lepas daripada ilmu. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian yang paling takwa. Entah Anda kaya atau miskin, yang jelas takwa ini yang paling mulia. Tetapi perlu kita pahami, tidak mungkin kita ini bisa bertakwa kecuali kita berilmu. Sehingga semakin kita itu tinggi takwanya, lengkap takwanya, berarti semakin komplit ilmunya dan semakin dalam ilmunya. Sehingga ilmu itu sangat menentukan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Oleh karena itulah ketika Allah bicara tentang orang-orang yang takut kepada Allah, Allah katakan, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Yang paling takut kepada Allah dari kalangan para hamba ini adalah para ulama. Yang paling takut kepada Allah dari kalangan para hamba ini adalah para ulama. Sehingga sangat berkaitan antara ketakwaan dengan ilmu. Para pemirsa rahimakumullah, ini ayat yang pertama. Kaitannya dengan bab fadailu tilawatil Quran apa? Ya, kaitannya bahwasanya orang yang paling mendalam ilmunya tentu yang paling menguasai Al-Quranul Karim. Yang paling mencermati Al-Quran. Yang paling mempelajari Al-Quranul Karim. Sehingga membaca Al-Quran mentilawah, dari membaca, memahaminya, kemudian sampai pada tingkat mengamalkan. Karena tidak akan dikatakan ahlul ilmi, orang yang berilmu kecuali mengamalkan kandungannya. Orang yang mereka berilmu tapi tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran, itu himar, kata Allah, seperti himar. Mathalul ladzina hummilu taurata thumma lam yamiluha kamathalil himar yamilu asfara. Sehingga perumpamaan orang-orang yang mereka menggendong, Allah berikan Taurat tapi tidak mengamalkan, seperti himar yang menggendong kitab. Dungu. Sehingga yang dikatakan ahli ilmu itu orang mereka berilmu tapi dia juga mengamalkan ilmunya. Bukan sekedar dia berwawasan, bukan sekedar dia mengetahui, tapi dia mengamalkan yaitu ilmunya tersebut. Kemudian ayat yang kedua, itu dalam surat Al-Imran ayat yang ke-79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka li basyarin ayu'tiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqula lin-nas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Tidak layak maka li basirin, tidak layak orang yang Allah berikan kepadanya itu kitab dan hukmah dan hukum, hikmah, kenabian, wa nubuwah dan kenabian. Tidak layak orang yang Allah berikan padanya itu kitab, kemudian hikmah, kemudian kenabian. Summa yaqula linnas kunu ibadan li. Lalu mengatakan pada manusia, jadilah kalian hamba-hambaku. Min dunillah, selain hamba Allah Ta'ala. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab. Tetapi jadilah kalian rabbaniyin. Orang-orang yang betul-betul menjadi hamba Allah, Rabbani, yang berakhlak Al-Quran, berakhlak ajaran Allah, bima kuntum tu'allimun al-kitab, disebabkan karena kalian telah mempelajari kitab, yaitu mempelajari kitab,
Dan wa bima kuntum tadrusun, dan apa yang telah kalian pelajari dari Al-Quran atau kitab yang Allah turunkan. Yaitu dengan apa yang kalian telah ajarkan dari kitab dan kalian pelajari dari Alkitab. Ayat ini intinya bicara tentang orang-orang yang Allah berikan kepada mereka kitab. Orang yang mereka mempelajari kitab dan mereka mengajarkan kitab. Orang yang faham tentang kitab Allah Subhanahu wa taala, itu seruan mereka yaitu kunu rabbaniyin. Seruannya itu kunu rabbaniyin. Jadilah kalian rabbaniyin. Orang yang betul-betul nisbat kepada Rabb. Orang yang menjadi pengikut-pengikut Rabb, pengikut-pengikut Allah, hamba yang taat, yang betul-betul berjalan di atas jalan yang lurus. Bukan menjadi budak-budaknya pribadinya. Kita ini, para ustadz, para ulama, mereka hanya kedudukannya adalah al-balaghul mubin. Penyampai ajaran Allah seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, menyampaikan, menjelaskan, menuntun manusia untuk menjadi betul-betul Rabbani, bukan menjadi budaknya. Ada yang berjubah ulama, bersorban, berjubah, berjenggot, tetapi dia adalah Dajjal yang menjadikan manusia budak-budaknya. Dia tidak mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah sehingga menjadikan manusia faham tentang Al-Quran dan Sunnah sehingga bisa menjalankan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia bahkan mengajarkan ajaran sendiri, menyesatkan manusia, mengarang-arang ajaran, dipimpin oleh setan, sehingga dia Dajjal yang menyesatkan manusia walaupun berjenggot, berjubah, bersorban. Dan alangkah sangat banyaknya seperti ini. Sehingga justru orang yang mengikutinya itu bukan cinta Quran, cinta Sunnah. Menjadi pembela sang guru walaupun sang guru berada dalam kebatilan, kesyirikan, kekafiran, penyesatan. Dan ini sangat banyak yang seperti ini. Sehingga jadilah guru yang betul-betul mendidik manusia kunu rabbaniyin. Jadilah Anda Rabbani. Mendidik orang yaitu menjadi Rabbani. Betul-betul mereka mengamalkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti dilakukan seorang ulama. Dan beginilah hakikat ulama. Yang mengajarkan Quran, mengajarkan sunnah, memahamkan dengan benar, dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, bukan menyesatkan manusia. Ini adalah bukan Rabbani. Maka nggak pantas sama sekali orang yang Allah berikan kitab, hikmah, nubuah, lalu mengajak manusia itu menghamba kepada dirinya, mentaati dirinya, bukan mentaati Allah dan agamanya. Bukan begitu. Nabi Al-Balaghul Mubin menyampaikan ajaran Allah, menerangkan ajaran Allah, mengajak manusia menjadi hamba Allah, tidak menuhankan dirinya, tapi bagaimana betul-betul menjadi hamba Allah yang total. Ini adalah yaitu keberadaan Rasul, para ulama, begitulah yang harusnya dilakukan. Sehingga keseruannya itu kunu rabbaniyin. Fokusnya berkaitan dengan judul adalah bima kuntum tadrusun. Wa bima kuntum tadrusun. Yaitu dan apa yang kalian pelajari dari kitab. Sehingga tilawah Quran diantaranya adalah dengan kita mempelajari. Kita mempelajari ayat per ayat, mempelajari kandungannya sehingga betul-betul kita faham, sehingga Quran bisa menjadi betul-betul kita petunjuk. Kemudian yang ketiga, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini wanita, istri satu di antara istri Nabi yang satu-satunya yang gadis. Kemudian yaitu beliau adalah beliau yang sangat banyak hafalan hadisnya, banyak ilmunya. Inilah Aisyah radhiyallahu anha dan termasuk di antara istri Nabi yang paling beliau sangat cintai setelah Khadijah radhiyallahu anha.
Dan beliau juga yang telah pernah yaitu difitnah oleh orang musyrik, orang munafikin sampai menyedihkan Nabi dan keluarganya dan keluarga Aisyah radhiyallahu anha, yaitu fitnah berzina. Qala Rasulullah SAW, qalat, berkata Aisyah, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, al-mahiru bil Qur'ani ma'a safaratil kiram al-bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lau ajran. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yang sahih Bukhari. Beliau diantaranya Nabi bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, al-mahir bil Qur'an, orang yang pandai Al-Qur'anul Karim. Mahir Al-Quran, ya mahir dari sisi bacaannya, mahir dari sisi ya banyaknya hafalan dia, kefahamannya, kemudian pengamalannya. Ini adalah orang yang mereka mahir dengan Al-Quranul Karim. Mereka ini ma'as safaratil kiramil bararah, akan bersama dengan ini para malaikat yang utama. Safarah, duta, malaikat itu diantaranya duta dari Allah Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi. Malaikat-malaikat duta yang bararah, yang baik-baik ini, orang yang mahir Quran akan bersama dengan mereka. Intinya keutamaan yang sangat tinggi bersama dengan para malaikat al-kiram al-bararah. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi. Orang yang membaca Al-Quran dan yata-ta itu namanya terbata-bata. Dia tidak mahir, belum mahir. Wa huwa alaihi syaq, dan dia terasa berat untuk membaca Quran itu. Semua yang baru belajar Quran itu ya rata-rata terbata-bata. Dia ya semua yang belajar begitu awalnya itu nggak bisa langsung lancar, canggih, nggak bisa. Mesti mengalami dia keterhambatan, ketidaklancaran. Ini biasa. Tapi ini menunjukkan ada usaha dia. Ada usaha dia yang serius untuk betul-betul dia paham dengan Al-Quran. Bisa membaca Al-Quran dan betul-betul bisa yaitu paham Al-Quranul Karim. Dia terbata-bata. Dia terasa berat. Lau ajran, orang terbata-bata ini justru dia mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca, pahala mengulang lagi, dia terus ulang-ulang terus, ini mendapatkan pahala yang banyak. Sehingga tidak ada yang sia-sia usaha kita. Ya ini, walaupun kita merasa kesulitan, Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita itu. Orang berusaha untuk menghafalkan 1 ayat. 1 orang atau sebagian orang, ada yang begitu baca langsung hafal. Sehingga kilat khusus, Masya Allah. Ada orang yang kalau belum 100 kali belum hafal. Usahanya mesti ngulang 100 kali. Yang 100 kali ini, baru hafal ini, itu 100 kali dia mengulang dan berusaha untuk, yaitu menghafal itu, nggak sia-sia. Semuanya dibalas oleh Allah Ta'ala. Nggak ada yang sia-sia. Tetesan keringat kita nggak ada yang sia-sia. Itu kalau orang betul-betul fisabilillah, dan itu untungnya orang fisabilillah. Untungnya orang fisabilillah. Dia akan tetap dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan usaha yang telah dia lakukan tersebut. Kemudian dalam riwayat Bukhari yang lainnya dari Utsman bin Affan. Utsman di antara sahabat Nabi, khalifah yang ketiga, sahabat yang dikenal sangat pemalu, kemudian saudagar kaya raya, kemudian super dermawan. Yang Utsman ini infak-infaknya itu sampai Nabi pun kemudian dan mengatakan tidak berbahaya lagi harta Utsman setelah ini. Karena saking banyaknya harta yang telah dia infakkan fisabilillah, dan harta itu menjadi manfaat dan menjadi bermanfaat ketika dia gunakan fisabilillah, dan akan membolot ketika dia hanya sekedar dia tumpuk saja. Apa yang disabdakan Nabi
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan orang yang belajar Qur'an dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang mengajarkan, yang belajar Quran dan mengajarkannya. Setiap yang berkaitan dengan Quran akan menjadi terbaik. Jibril menjadi malaikat yang terbaik karena Jibril adalah pembawa Quran. Kemudian bulan Ramadan menjadi bulan yang terbaik karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kemudian seorang yang mereka memiliki hafalan Quran akan menjadi manusia terbaik. Orang mereka belajar Quran, memahami Quran yang paling mendalam Qurannya akan menjadi orang yang terbaik. Malam yang Allah turunkan pada Al-Quran menjadi malam yang terbaik, malam Lailatul Qadar. Sehingga setiap yang berkaitan dengan Quran akan menjadi yang terbaik. Umat ini pun akan menjadi umat yang terbaik ketika dia menjadi umat yang mengikuti Al-Quranul Karim. Para pemirsa, inilah diantara keistimewaan Al-Quranul Karim. Di mana orang belajar Quran, menghafalkan Quran, menguasai Al-Quran, dia akan menjadi orang yang terbaik. Tentu dengan catatan maksudnya itu mempelajari sampai dia mengamalkan. Sehingga betul-betul menjadi ahlul Quran. Orang yang mereka betul-betul menghidupkan Al-Quranul Karim. Dia akan menjadi orang yang terbaik. Sehingga bercita-citalah menjadi orang terbaik dengan cara tarekohnya, caranya dengan kita bermuamalah dengan Al-Quranul Karim. Dari membacanya sampai kemudian kita mengamalkannya. Kemudian dalam riwayat Muslim dari Abi Umamah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Iqra'u Zahrawain Al-Baqarah wa surat Ali Imran fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatani aw ka'annahuma ghayayatani aw ka'annahuma firqani min tayrin sawaf tahaja an ashabihima. Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun wala tastati'uha al-batalah. Dalam riwayat Muslim dari Abi Umamah, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'anul Karim. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, karena Al-Qur'an itu akan datang kelak dari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi sahabat Qur'an. Semua di hari kiamat kelak kita membutuhkan syafaat. Suasana dahsyatnya kiamat dan kengerian-kengerian yang akan kita alami dari kiamat, kita semuanya butuh penolong, butuh syafaat. Sejak kita dikumpulkan di Ardul Mahsyar, suasana sangat dahsyat. Orang gelisah, orang di puncak kegelisahan, sehingga mereka bersepakat berbondong-bondong untuk mendatangi Nabiullah Ibrahim, meminta Nabiullah Adam, bapaknya manusia, untuk bisa memberikan syafaat. Tapi Adam menolak, lalu mereka datang kepada Nabiullah. Disarankan untuk datang kepada Nabiullah Nuh, mereka datangi Nuh. Nuh menolak, sarankan datang Nabiullah Ibrahim, mereka mendatangi Ibrahim, menolak, menyarankan datang kepada Nabiullah Musa, Musa didatangi, menyarankan Isa, Isa juga menolak, sampai kepada Nabi kita yang mulia sallam. Artinya suasana sangat dahsyat, sangat, yaitu menyedihkan, mengenaskan, menyengsarakan, menyulitkan, sehingga manusia semuanya butuh syafaat. Demikian pula di tempat-tempat berikutnya sampai orang kemudian masuk surga masih membutuhkan syafaat.
Al-Quranul Karim satu di antara yang akan memberikan syafaat kita. Saat orang lain sudah tidak lagi bisa bermanfaat buat kita, maka yang bicara tinggal amal-amal yang kita bawa. Maka akrablah dengan Al-Quranul Karim, karena Al-Quran akan datang di kiamat sebab memberikan syafaat kepada sahabat Quran. Namanya sahabat, teman kental, dia akrab, dia sangat paham dengan sahabatnya, dia memuliakan. Ini adalah sahabat. Sahabat Quran juga begitu, dia bagaimana dia memahami Quran, sangat merindukan Quran, dan seterusnya. Ini sahabat Quran. Bacalah 2 surat Baqarah dan surat Ali Imran, keduanya akan datang dari kiamat kelak seakan-akan 2 awan yang menaunginya, atau dia sekelompok burung yang itu menaungi dia, sehingga dari yang akan menaungi para sahabat Quran, pembacanya. Yang baca Al-Baqarah, membaca surat Ali Imran. Bacalah surat Al-Baqarah, karena sungguhnya membacanya adalah barokah, meninggalkannya adalah penyesalan. Dan orang yang baca surat Al-Baqarah, dia akan sihir tidak akan mampu untuk menimpa dia. Para pemirsa, ini keutamaan surat Al-Quranul Karim. Surat ini ada keutamaan Al-Quran secara khusus, secara umum. Lalu ada surat-surat khusus yang lebih memiliki keutamaan lagi, seperti diantaranya surat Al-Baqarah, kemudian surat Ali Imran dengan keutamaan seperti yang disebut oleh Nabi. Ada lagi nanti surat yang lain lagi punya keutamaan khusus. Ini adalah semuanya fadilah yang Allah letakkan di berbagai macam surat-surat pada surat-surat khusus. Setelah Allah pun setelah dibicarakan tentang keutamaan Quran secara umum. Quran secara umum punya keutamaan, tetapi ada surat-surat khusus yang memiliki keutamaan khusus pula. Kemudian dari Ibnu Mas'ud ada riwayat berikutnya ini, tapi hampir sama tidak kita baca. Sekarang kita lihat Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, wan Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud salah seorang sahabat yang termasuk orang yang alim, recommended untuk belajar Quran, alim, ulamanya para sahabat, dan terkenal tegas, dan terkenal ini sangat antipati dengan bid'ah. Kemudian juga Ibnu Mas'ud, di antara utamanya lagi, betisnya yang kecil itu di akhirat kelak bobotnya melebihi gunung Uhud. Sedangkan gunung Uhud itu panjangnya kira-kira 7 kilo, lebarnya kira-kira 2-3 kilo, sedangkan tingginya kira-kira 350 meter. Sehingga betisnya Ibnu Mas'ud ini akan berkualitas. Dan semua kualitas tubuh kita ini adalah berkaitan dengan sejauh mana digunakan taat kepada Allah dan juga sejauh mana dihindarkan dari perbuatan kemaksiatan. Apa yang teriwayatkan dari Ibnu Mas'ud? Qala Rasulullah SAW, Ibnu Mas'ud mengatakan, telah bersabda Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falau bi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Dari Ibnu Mas'ud beliau mengatakan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, baginya adalah kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipatkan 10 kali lipat lagi. Sehingga kalau kita baca alif lam mim, kata dia kepada Allah, tapi di antara penyemangat itu adalah upah. Dan Allah banyak bicara upah, jaza, balasan-balasan, termasuk surga merupakan jaza'an bima kanu ya'malun, balasan terhadap apa yang mereka lakukan, balasan. Sehingga kalau kita berpikir tentang rekapan balasan, pedih. Intinya kita berdagang. Nabi pun katakan tentang kita ini, tentang manusia, kullun nasi yaghdu, fabai'un nafsa fa mu'tiku wa mubikuha.
Setiap kita ini ada seperti pedagang yang setiap pagi keluar untuk menjajakan barang dagangannya. Di antara orang yang berdagang yang menjual dirinya itu, ada yang untung mutlak, yaitu dia membebaskan dirinya dari kesengsaraan, dari kesulitan-kesulitan, kesalahan karena keuntungannya itu. Ada orang mereka membinasakan dirinya, menenggelamkan dalam kebinasan karena perdagangannya bangkrut. Berdagang yang untung itu berdagang dengan Allah, pedagang yang bangkrut, rugi itu berdagang dengan setan. Para siapa yang dia ingin untung berdagang di antaranya barang dagangannya adalah membaca Al-Quran. Allah akan berikan pahala yang berlipat-lipat dengan bacaan Quran kita ini. Maka jangan pernah tinggalkan membaca Al-Quran, yaitu setiap hari jangan pernah tinggalkan baca Quran, karena ini keuntungan ada di situ. Keuntungan ada di situ, dan kedekatan kita dengan Allah juga ada di Al-Quranul Karim. Bagaimana muamalah kita dengan Al-Quranul Karim. Berikutnya, kemudian juga dalam riwayat juga dari riwayat Imam Tirmidzi juga yang disahihkan dari Abdullah ibn Amr dari Nabi SAW. Abdullah ibn Amr itu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Umar itu adalah anaknya Umar bin Khattab. Abdullah ibn Amr ini Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Ani Nabi SAW, dari Nabi SAW. Qala, Nabi bersabda, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada sahabat Quran yang selama di dunia dia bersahabat dengan Quran, dekat dengan Quran, membaca Al-Quran, mentelaah Al-Quran, sejuk dengan Quran. Sahabat itu begitu. Kedatangannya menyejukkan, kemudian keterpisahannya itu, bertemunya itu sebuah, ini kebahagiaan. Itu adalah sahabat. Sehingga orang yang mereka ini bersahabat dengan Quran, ada nuansa-nuansa seperti itu. Akan dikatakan para sahabat Quran dari kiamat kelak, Iqra, bacalah Quran. Wartaqi, dan teruskan bacaannya naik lagi. Warattil, dan tartilkan bacaanmu. Kama kunta turatil fid dunya, sebagaimana Anda tartil membaca di dunia. Fa inna mangsilataka, karena sungguhnya kedudukanmu di surga itu inda akhiri ayatin takra'u biha, karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang kamu baca. Sehingga semakin orang punya hafalan Quran yang banyak, semakin dia punya koleksi Quran yang banyak, maka semakin tinggi kedudukannya. Karena kedudukan dia pada akhir ayat yang dia baca. Ini menunjukkan bahwasanya ayat-ayat Al-Quran akan mengangkat derajatnya setahap demi setahap. Setiap ayatnya akan mengangkat derajat dia. Sampai ayat yang terakhir yang dia baca, sampai di mana dia punya itu hafalan Quran atau punya Al-Quran. Maka ini adalah pemicu atau dipacu bagaimana seorang mukmin dia berusaha untuk menjadi ahlul Quran, orang yang betul-betul yaitu membaca Al-Quran dan mengoleksi Quran dalam dirinya sebanyak-banyaknya. Kemudian pada riwayat berikutnya, riwayat Ahmad juga, ta'allamu surat Al-Baqarah. Pelajarilah surat Al-Baqarah. Lalu menyebutkan seperti hadis yang telah kita sebutkan di atas, keutamaan surat Al-Baqarah apa. Dan juga pelajarilah surat ini Al-Imran. Wa innal Qur'ana, karena Al-Quran itu yulqi sahibahu yaumal qiyamah, dia ini akan bertemu dengan sahabat Quran dari kiamat kelak. Ketika
dia keluar dari kuburnya, lalu dia akan mengatakan, hal ta'rifuni, apakah engkau mengenal aku? Kata orang itu, ma'arifuk, aku enggak mengenal engkau. Dia katakan lagi, hal ta'rifuni, mau tahu kenal enggak engkau dengan aku? Kata dia, ma'arifuk, aku enggak kenal engkau. Katanya, ana sahibukal Qur'an alladzi atma'tuka fil hawajir wa ashartu laylak wa inna kula tajirin min wara'i tijaratihi wa inna kal yawm min wara'i kulli tijarah. Di antaranya akan dia mengatakan, kamu kenal saya enggak? Kepada orang yang keluar dari kubur itu, kamu kenal saya enggak? Enggak kenal. Diulangi lagi, kamu kenal saya enggak? Enggak kenal. Katanya, saya ini sahabat engkau. Saya ini adalah, ini Al-Quran, sahabat engkau. Yang aku telah membuat engkau, ini kausan di siang hari. Aku telah membuat engkau begadang di malam hari. Dan setiap orang akan berada di belakang. Dan setiap pedagang akan berada di belakang barang dagangannya. Dan bacaan Quran termasuk barang dagangan. Semua amal saleh adalah barang dagangan yang berharga, yang betul-betul akan memberikan keuntungan kepada orang yang mereka berdagang dengan dagangan itu. Sesungguhnya engkau hari ini akan berada di setiap daganganmu. Ini adalah termasuk keutamaan yang sangat besar. Al-Quran. Sehingga jadilah Anda ahlul Quran, sahabat Quran, sahibul Quran. Agar benar-benar mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Ini dari bacaan Quran, ini Anda. Para pemirsa, sehingga khususnya di bulan Ramadan, hendaknya seorang mukmin betul-betul dia sangat perhatian dengan ini Al-Quranul Karim. Yang Nabi telah memberikan banyak motivasi kita untuk betul-betul, yaitu bersama dengan Al-Quranul Karim. Kemudian berikutnya, dari Anas, anna Rasulullah SAW qala. Dari Anas, beliau mengatakan, Nabi bersabda, Ahlul Quran hum ahlullahi wa khasatuh. Ahlul Quran adalah keluarga Allah secara khusus. Ahlul Quran adalah keluarga Allah secara khusus. Sehingga sebuah kebanggaan, semua yang dinisbatkan kepada Allah itu menunjukkan tentang keistimewaannya. Baitullah, rumah Allah, Ka'bah, Baitullah, Naqatullah, unta Allah, kemudian Abdullah, hamba Allah, gelar khusus. Ini kemuliaan. Orang yang mereka membaca Al-Quran, menekuni Quran, dia benar-benar bersama dengan Al-Quranul Karim, dan dia berinteraksi aktif dengan Al-Quranul Karim, dia dikatakan ahlullah, keluarga Allah. Ini menunjukkan keutamaannya itu. Kalau kita dianggap keluarga presiden, oh Masya Allah, keluarga presiden. Ini kemuliaan secara ukuran duniawi. Kita ini keluarga orang yang yaitu berinteraksi aktif dengan Quran, dianggapnya itu adalah yaitu ahlullah, keluarga Allah. Keluarga Allah. Keluarga Allah yang kita dimuliakan menjadi bagian daripada keluarga Allah, ini adalah kemuliaan yang sangat luar biasa. Semoga bab yang pertama ini yang kita nukilkan sebagian-sebagian ini
beliau bawakan banyak dalil di sini. Betul-betul memberikan motivasi kepada kita untuk kita betul-betul menjadi ahlul Quran. Tilawatul Quran, membaca Al-Quran dari huruf-hurufnya, memahaminya, mengamalkannya, menjadi motivasi tersendiri bagi kita bagaimana kita meraih pahala sebanyak-banyaknya, menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ditemani, akan datang orang yang sangat menyejukkan kita, dan ternyata dia adalah, saya adalah sahabatmu, ini Al-Quran, ini bacaan Quran yang kau baca dulu. Dia menjadi sahabat dia di hari yang manusia sangat membutuhkan kawan. Ini semuanya adalah keutamaan-keutamaan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa lebih dekat dengan Al-Quranul Karim. Dan jangan lupa tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya berkaitan dengan terbukanya hati kita. Dan yang bisa membuka hati kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita baca karena nas itu sekedar motivasi, adapun yang membuka hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita manusia bisa membuka hati manusia, maka Nabi akan buka itu hatinya Abu Thalib, sang paman, untuk menerima hidayah Islam. Tapi Nabi nggak bisa. Nabi hanya al-balaghul mubin, penyampai yang seterang-terangnya, sejelas-jelasnya. Demikian yang kita sampaikan, semoga manfaat. Dan insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita besok pagi biidznillah. Semoga semuanya istiqamah. Ya, Anda semuanya kita istiqamah, termasuk yang live juga. Mudah-mudahan Allah berikan istiqamah sehingga kita bisa memberikan atau mendapatkan manfaat dari banyak sisi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.